Halo semua, kembali lagi di Friday Rumors. Di episode kali ini kita akan kembali meluncur ke animasi buatan MD Animation. Apalagi kalau bukan Adit Sopo Jarwo. Beberapa video sebelumnya kita sudah banyak membahas para karakter seperti Dennis, Ringo, Sopo, Ucup, dan yang paling terakhir yaitu Pak Sanip. Nah, sekarang saya akan mencoba memfokuskan bahasan ke penghuni kampung karet berkah yang terlihat religius dan gemar menasihati orang lain. Mari kita bahas Haji Udin. Seperti yang kita ketahui bahwa Haji Udin merupakan ketua RW di Kampung Karet Berkah. Tugas yang paling sering kita saksikan adalah ketika Haji Udin menjadi pengurus ataupun panitia dari suatu kegiatan di kampung. Kadangkala ia meminta bantuan Jarwo untuk mengambil alih kepanitiaan ataupun tugas menyebar undangan ke warga. Selain menjalankan fungsi sebagai ketua RW, Haji Udin punya peran yang tak kalah penting. Apa itu? Yakni sebagai penengah jikalau ada konflik yang sedang berlangsung di kalangan karakter lain, terutama Jarwo. Nah, peran inilah yang saya pikir perlu dikurangi takarannya oleh MD Animation. Dalam setiap cerita, Jarwo seolah-olah digambarkan sebagai penjahat mutlak. Seringnya ia berbuat tindakan yang merugikan pihak lain, baik itu secara langsung atau tidak. Lalu, setiap perbuatannya itu akan ditutup dengan nasihat Haji Udin. Di sisi lain, saya menyoroti bahwa di beberapa episode, Jarwo juga diperlihatkan berbuat baik, namun sangat jarang mendapatkan sedikit saja apresiasi dari Haji Udin. Coba kita tarik hal ini ke dalam kehidupan bersosial. Orang yang terus-menerus dinasehati setiap melakukan kesalahan, namun tak pernah diapresiasi ketika melakukan hal baik, bisa jadi menimbulkan beberapa dampak. Pertama, orang tersebut akan merasa tidak dihargai. Motivasinya dalam berbuat hal baik memudar. Dan dia juga mungkin akan merasa bahwa perannya dalam melakukan hal positif itu sia-sia dan tak bernilai. Jadi, jangan heran jika dari dulu sampai sekarang, Jarwo tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dari perangainya. Padahal kalau dipikir secara instan, harusnya kan dia sudah berubah jadi lebih baik, bukan? Di sini saya tekankan dulu bahwa bahasan ini tidak terikat oleh settingan alur cerita produser. Saya mengangkat konsep simulasi imajiner yang menjadikan Haji Udin sebagai prototipe. Nanti akan ada lagi yang berkomentar, sifat Jarwo tidak berubah ya karena kemauan yang bikin animasi lah bang. Please, buat kamu yang masih kekanak-kanakan, cukup menonton saja daripada berkomentar asbun alias asal bunyi. Saya menemukan salah satu episode ASJ yang mungkin bagi sebagian orang akan dibuat kesal oleh Pak Haji Udin. Tepatnya di episode berjudul Bisnis Catering Bikin Merinding. Di awal adegan saya cukup terkesan oleh Jarwo yang hari itu berdiskusi tentang rencananya yang mau resign bekerja dari Babacang. Katanya dia mau membuat usaha catering sendiri lalu berangkat haji bersama Sopo. Jika kamu sudah menonton ASJ sejak lama, sebetulnya Jarwo sering membuat rencana masa depan seperti ini. Salah satunya yang saya ingat bahwa dia mau membuat usaha tambal ban bernama Tambal Ban Sopo. Oke, lanjut ke adegan yang tadi. Haji Udin tiba-tiba muncul memanggil Jarwo untuk menawarkan job catering acara syukuran di musala. Nah, awalnya percakapan berjalan normal. Menerima tawaran tersebut tentu saja membuat Jarwo sangat antusias dan terkesan terburu-buru untuk mengeksekusi. Yang kemudian menjadi masalah adalah sewaktu Jarwo berkata akan langsung menyiapkannya, Haji Udin malah terlihat bingung dan sempat-sempatnya terlihat sedang berpikir. Bukannya langsung menginfokan kapan acara akan dilaksanakan. Di adegan ini, Haji Udin jatuhnya seakan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi. Setelah kejadian itu, ada hal yang bikin saya lebih kesal lagi sama Haji Udin ini, yakni pada adegan sewaktu pesanan catering selesai dibuat. Kalau ada acara lagi, pesan ke saya lagi aja, tak jamin everything is okay lah. Wih. Tapi kan acaranya buat besok, Wo. Jangan bercanda loh bang, ini banyak banget loh ini yang terkait di sini loh bang. Siapa yang bercanda, Wo? Ente sih tadi buru-buru aja. Yang membuat saya kesal adalah Haji Udin seakan merekayasa keadaan seolah Jarwo lah pihak yang salah. Dia berkata, ente sih tadi buru-buru aja. Saya pikir ini alasan yang tidak masuk akal, sebab di adegan perjumpaan tadi, jelas-jelas Jarwo berkata bahwa cateringnya akan langsung disiapkan. Ingat, ada kata langsung. Sebagai orang bijak, harusnya Haji Udin paham bagaimana menyikapi orang seperti Jarwo, terlebih dalam situasi semacam itu.
Pertama, episode ini barangkali bisa menjadi celah yang membongkar sisi kemunafikan Haji Udin. Apa itu munafik? Adalah ketidaksesuaian antara perbuatan dan ucapan. Nah, di akhir episode, Haji Udin menasihati Jarwo dengan berkata, yang namanya bisnis itu harus teliti. Padahal di awal, dia sendiri yang tidak teliti dalam percakapan dengan Jarwo. Ketika Jarwo pamit, bukannya ditahan lalu diberitahu jadwalnya, malah kelihatan bingung sendiri. Sepertinya MD Animation harus merevisi episode ini. Di ending akan lebih bagus jika Haji Udin juga mengakui kesalahannya yang tidak sempat memberitahu waktu pelaksanaan acara di musola. Di episode yang menyoroti Ringo ini, ada sedikit perilaku Haji Udin yang seolah memberi indikasi bahwa dia pada dasarnya mungkin kurang suka dengan Jarwo. Jadi ringkasnya, episode ini menceritakan betapa bebannya Ringo dalam bekerja. Kalau kamu sudah nonton pasti paham lah. Nah, di akhir, Jarwo mau meninggalkan Ringo di warung Kang Ujang. Tapi dia ngamuk. Datanglah Haji Udin memberi nasihat. Tapi coba perhatikan, di sini Haji Udin sangat jelas terlihat tidak berani menasihati Ringo secara frontal layaknya ia menasihati Jarwo sebelum-sebelumnya. Sialnya lagi, Kang Ujang malah ikut nyeletuk tagihan bakso Ringo harus ditanggung Jarwo sepenuhnya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang ikut merasa kesal setelah menonton video ini. Perlu diingat bahwa di sini kita menyorot perbuatan Haji Udin, bukan dirinya secara personal. Pesan yang mau saya tekankan bahwa dalam hidup ini, khususnya di negara kita yang katanya paling religius, katanya kita tak boleh memandang para agamawan sebagai orang yang tak pernah salah. Bukan hanya agamawan, tapi siapapun yang mengaku sebagai orang saleh. Masyarakat Indonesia, khususnya yang awam, mereka biasanya memandang orang seperti ustaz, imam masjid, kiai, guru agama dan semacamnya itu sebagai orang yang selalu benar dan harus selalu kita ikuti ajarannya. Itu sungguh sangat keliru. Jadi tanamkan dalam pikiran kamu bahwa agamawan bukan berarti selalu benar. Justru jika ada orang yang terlalu menonjolkan bahwa dia beragama, maka mereka itulah yang semakin patut dicurigai sebagai orang yang tidak menuju pada jalan kebenaran.